Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam kuliah hukum pidana korupsi bersama saya. Kali ini sebagai pengampu mata kuliah hukum pidana korupsi di Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Sebelumnya silakan saudara-saudara membuka bahan-bahan ya terkait hukum pidana korupsi untuk nanti mensinkronisasinya dengan apa yang saya uraikan di dalam video ini. Dari video ini yang pertama kita lihat ada gambar ya, ada gambar ember yang bocor itu ya, banyak bocornya. Begitulah kira-kira keuangan negara ya, keuangan negara yang apabila terjadi korupsi di mana-mana maka akan bocor ya, berserakan di situ sehingga tidak bisa digunakan untuk kepentingan apa air itu digunakan untuk kemaslahatan orang banyak, sehingga sudah bocor sana sini untuk kepentingan-kepentingan orang tertentu. Mata kuliah hukum pidana korupsi itu merupakan mata kuliah di Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan untuk semester 4. Semester 4 itu diuraikan dalam 2 SKS dan 16 kali pertemuan. Kita lanjutkan. Kali ini kita membahas tentang definisi atau pengertian korupsi itu sebagai bagian pertama dari pembahasan kita setelah kontrak perkuliahan. Apa itu definisi korupsi? Banyak definisi tentang korupsi ini bisa kita lihat dari berbagai macam literatur, pendapat ahli dan sebagainya. Yang untuk memahami ini saudara-saudara harus mengikuti perkuliahan ini sampai akhir nanti dalam video yang direkam ini. Yang pertama, ada istilah yang menarik ya, yang muncul ketika kita ingin memahami pengertian dari korupsi itu sendiri, yaitu to end corruption is my dream, to guard togetherness in the fighting, in make the dream come true. Mengakhiri korupsi adalah mimpiku, kebersamaan dalam memerangi dan membuat mimpi menjadi kenyataan. Itu harus ya, atau wajib. Kenapa demikian? Ini berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu sendiri, saudara-saudara. Kenapa demikian? Karena korupsi adalah suatu kejahatan yang sifatnya terorganisir, tidak bisa sendiri-sendiri, sistemik, masif, transnasional ya, atau melampaui batas-batas negara. Sehingga untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi itu tidak bisa dilakukan hanya oleh seorang penyidik kepolisian saja, atau penyidik kejaksaan, atau penyidik KPK saja. Tapi pemberantasan korupsi harus hadir ya dalam diri setiap orang dalam negara ini. Tidak saja pemerintah ingin dengan penuh semangat untuk mengupayakan pemberantasan tindak pidana korupsi di mana saja, apa saja perannya dalam masyarakat. Itu tentunya. Kemudian terkait pembahasan kita kali ini, apa saja yang harus diperhatikan oleh mahasiswa? Ada 2 pokok bahasan, ada 1 pokok bahasan dan 3 sub pokok bahasan. Yang pertama, pokok bahasan kita yaitu tentang pengertian korupsi. Yang kedua, sub pokok bahasan kita adalah definisi korupsi, bentuk-bentuk korupsi dan sejarah korupsi. Yang itu masuk dalam lingkup yang ini, yang harus dipahami oleh setiap mahasiswa yang
mempelajari hukum pidana korupsi, khususnya di pembahasan pertama ini terkait definisi atau pengertian korupsi. Yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi korupsi secara tepat dan benar. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah korupsi, pemberantasan tindak pidana korupsi. Mahasiswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk korupsi, perilaku koruptif dengan benar. Mahasiswa mampu membedakan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi, perilaku koruptif. Mahasiswa mampu membedakan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi dan perilaku koruptif. Mahasiswa mampu menganalisis perbuatan korupsi dan perilaku koruptif di masyarakat. Mahasiswa mampu mengevaluasi dan memahami berbagai bentuk tindak pidana korupsi dan perilaku koruptif tadi. Pertama, definisi korupsi sebagai sub pokok bahasan. Apa itu definisi korupsi? Korupsi dari segi terminologi istilah itu bisa kita lihat. Korupsi itu banyak diartikan dalam berbagai istilah. Yang pertama disebut corruptio, yang kedua corruptus, corruptio, ada juga corrumper, ada juga corruption, ada juga corrupt, ada juga corruption, dan dalam bahasa Belanda disebut korupsi. Nah, itu istilah-istilah yang digunakan oleh banyak negara terkait korupsi. Yang di Indonesia sendiri disebut sebagai korupsi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa arti dari korupsi atau istilah korupsi itu sendiri? Istilah korupsi itu bisa kita lihat dari berbagai arti. Yang pertama disebut kebusukan atau diartikan sebagai kebusukan. Yang kedua disebut keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Ada juga perbuatan menjijikkan dan sebagainya. Secara harfiah atau terminologi tadi bisa kita lihat bahwa pengertian korupsi itu sendiri sebenarnya dari sifat kita sebagai manusia adalah sifat yang buruk ya, yang sifat yang negatif bagi manusia ya, secara umum. Dari definisi tadi tidak ada satupun definisi yang mengatakan bahwa korupsi itulah perbuatan yang baik dari sisi kemanusiaan, sehingga perbuatan korupsi sebenarnya harus dibenci ya setiap orang dari definisi atau terminologi istilah tadi. Kemudian sementara di Malaysia misalnya, istilah korupsi dipakai dengan kata riswah ya, dari bahasa Arab atau riswah, yang menurut Kamus Umum Arab Indonesia artinya korupsi. Korupsi atau dalam arti istilah bahasa Arab itu juga disebut dengan suap menyuap, yang disuap dan yang menyuap ya, terkait jabatan dan sebagainya tentunya. Riswah secara terminologi berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkara dengan cara yang tidak benar atau cara yang tidak dibenarkan untuk memperoleh kedudukan. Kemudian semua ulama sepakat mengharamkan riswah yang terkait dengan pemutusan hukum. Perbuatan ini termasuk ke dalam perbuatan dosa. Ini bisa kita lihat bahwa sisi korupsi dari sisi definisi bahasa Arab dan dalam terminologi religius ya, keagamaan, bahwa banyak literatur mengatakan bahwa tidak ada agama di dunia ini yang membenarkan perilaku atau perbuatan-perbuatan yang disebut dengan riswah atau perbuatan korupsi tadi atau perbuatan koruptif tadi. Apapun agamanya pasti melarang. Nah, kemudian dari segi pengertian, korup artinya adalah busuk, suka menerima uang, suap, sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.
Korupsi artinya orang yang melakukan korupsi, koruptor ya maksudnya, orang yang melakukan korupsi. Nah, ini dari segi peristilahan-peristilahan yang muncul nanti dalam mendefinisikan istilah korupsi. Kemudian ada pendapat pakar ya. Korupsi adalah atau korupti adalah korupsi, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Itu menurut Subekti dan Citrosudibyo ya. Kemudian menurut Baharudin Lopa ya, mengutip pendapat David M. Kalmer, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi financial manipulation and deliction injuries to the economy are often labeled corrupt ya. Nah, ini pendapat Baharudin Lopa terkait definisi korupsi. Lalu ada pendapat ulama dan sebagainya. Nah, saya uraikan di sini. Dari definisi ahli, banyak ahli maupun definisi undang-undang ya, Undang-Undang 3199 junto Undang-Undang 2021. Sebenarnya definisi perbuatan korupsi itu menyangkut beberapa unsur ya. Yang pertama, sesuatu yang bersifat amoral. Yang kedua, sifat dan keadaan yang busuk. Yang ketiga, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah. Yang keempat, penyelenggaraan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian. Yang kelima, menyangkut faktor ekonomi politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Nah, ini sejalan dengan yang biasa kita kenal dengan peristilahnya KKN itu ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi itu perbuatannya yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Kolusi itu perbuatannya juga yang berkaitan dengan adanya persekongkolan ya, dalam melakukan suatu tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Kalau nepotisme ya, KKN itu yang N itu kan nepotisme, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nepotisme itu adalah itu tadi penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Artinya adanya pembenturan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan negara, atau juga ada penyalahgunaan kewenangan, atau juga yang paling yang awal tadi, yang pertama itu adalah adanya perbuatan yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Itu merupakan unsur-unsur ya yang harus diketahui ya, yang harus dipahami terkait perbuatan korupsi. Kemudian kita masuk kepada bagian yang sub pokok bahasan ya, yang kedua. Yang sub pokok bahasan itu ada 3. Itu yang pertama, bentuk-bentuk korupsi. Ada berbagai macam bentuk korupsi yang bisa Anda lihat di dalam banyak literatur yang dari segi perbuatannya itu ada sekitar 30 bentuk korupsi dalam Undang-Undang 3199 junto Undang-Undang 2021. Kemudian bentuk korupsi itu jadikan ke dalam 7 kelompok perbuatan korupsi atau modus operandi korupsi. Yang pertama, korupsi keuangan negara. Yang pertama disebut sebagai korupsi keuangan negara atau kerugian keuangan negara. Yang kedua, korupsi berbentuk suap menyuap. Yang ketiga, korupsi berbentuk penggelapan di dalam jabatan. Yang keempat, korupsi yang berbentuk pemerasan. Kemudian korupsi berbentuk perbuatan curang. Kemudian juga korupsi berbentuk kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. Yang ketujuh, gratifikasi ya.
atau pemberian hadiah kepada yang berkaitan yang dengan kepentingan terhadap ada kaitan kewenangan antara pemberi dengan yang diberi. Sebenarnya bentuk-bentuk korupsi ini akan saudara-saudara pahami dalam pertemuan kita selanjutnya. Ini akan kita bahas satu persatu. Tapi secara umum nanti akan kita bahas juga di sini, yaitu yang pertama korupsi keuangan negara ya. Apa itu korupsi keuangan negara? Yaitu segala perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum pidana korupsi, baik itu orang perorangan, korporasi, baik dia pejabat negara, aparatur sipil negara maupun pihak swasta, badan hukum milik negara maupun badan hukum swasta, yang perbuatannya itu menyebabkan kerugian keuangan negara, maka itu masuk dalam kategori korupsi dalam kelompok yang pertama itu. Kalau yang kedua terkait suap menyuap, itu biasanya itu sangat mudah dipahami ya, karena sangat lazim dilakukan oleh atau lazim kita dengar di media massa ya, yaitu perbuatan melawan hukum, korupsi, yaitu terkait pemberian sejumlah uang ya, suap menyuap. Itu ada dua perbuatan, yang pertama melakukan upaya suap, yang kedua menerima suap ya, yang tentunya terkait dengan keuangan negara atau terkait kewenangan atau kepentingan seseorang yang terkait dengan tugas dan kewenangan pejabat negara. Kalau penggelapan dalam jabatan yang merupakan kelompok ketiga dalam bentuk hukum pidana korupsi, penggelapan dalam jabatan itu adalah berupaya mengambil keuntungan ya dari apa yang sudah dikuasainya dalam jabatannya sebagai seorang pejabat negara atau aparatur negara, yang dalam hal ini benda atau barang atau keuangan negara itu dalam penguasaan jabatannya itu sebagai pejabat negara. Apabila dia mengambil keuntungan dari itu bisa dikategorikan ke dalam penggelapan dalam jabatan negara. Artinya itu dalam penguasaannya atau tanggung jawabnya sebagai pejabat negara. Lalu ada korupsi pemerasan, itu menjadi kelompok yang keempat dalam bentuk-bentuk korupsi ya. Bentuk keempat dari bentuk-bentuk korupsi itu pemerasan, yaitu upaya seseorang misalnya memeras pejabat negara, atasan, pihak swasta dan sebagainya terkait kewenangan jabatannya sebagai pejabat negara atau aparatur negara. Kemudian ada perbuatan curang, ini misalnya ada pemalsuan dan sebagainya. Ada misalnya pemalsuan, markup dan sebagainya. Nah, itu terkait juga nanti di dalam kelompok yang ketiga, korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan. Adanya kepentingan pribadi dalam pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintahan. Kemudian yang ketujuh tentunya gratifikasi ya, pemberian hadiah. Hadiah itu bisa macam bentuknya, nanti kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Bisa bentuk diskon, tiket, uang dan sebagainya terkait kepentingan, terkait kewenangan seorang pejabat negara dengan pemberi ya, pemberi gratifikasi. Nanti ada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang 3199 bagaimana seorang pejabat negara apabila menerima suatu hadiah ya atau gratifikasi tadi, bagaimana tanggung jawabnya. Korupsi di Indonesia membudaya sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh dari harapan. Ini terkait mungkin adanya pernyataan Bung Hatta dalam sidang MPRS sekitar 70 tahun yang lalu,
yaitu mengatakan bahwa korupsi ini sudah membudaya. Namun apakah memang benar ya perbuatan korupsi itu sudah membudaya bagi kita? Yang katanya sudah juga merupakan warisan dari kolonial Belanda yang dahulunya itu membuat budaya-budaya ya supaya patuh, harus memberikan sejumlah hasil panen dan sebagainya kepada amtenar Belanda itu ya, supaya aman ya dari Belanda itu dalam hal suap menyuap dan sebagainya. Lalu menjadi budaya nanti bagi masyarakat Indonesia, itu tentunya tidak merupakan istilah yang merupakan istilah yang sebenarnya ya. Itu bisa saja sebagai pengandaian saja oleh Muhammad Hatta ya pada sidang MPRS. Karena dapat kita sadari apa yang menjadi budaya itu seharusnya adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif ya. Sementara korupsi bukan merupakan hal positif, tentunya hal yang negatif, yang itu akan ditolak oleh setiap orang yang berbudaya ya. Sehingga budaya itu seharusnya kebiasaan turun-temurun tentang baik dan buruk yang itu dipatuhi oleh setiap orang. Itu disebut sebagai hal yang membudaya ya. Sehingga kalau dikatakan korupsi itu sudah menjadi budaya di Indonesia, itu sebenarnya itu itu cuma penggambaran saja, tidak makna yang sebenarnya. Kenapa dikatakan membudaya? Itu karena korupsi itu sudah terjadi di semua lini di Indonesia. Apapun instansinya, apapun kementeriannya, apapun jabatannya di Indonesia, sampai yang dari paling bawah tingkat desa sampai yang paling atas tingkat istana ya, itu tidak terlepas dari perbuatan-perbuatan koruptif yang banyak kita lihat dalam kasus-kasus di media massa, yang baik yang di OTT, KPK dan sebagainya. Ini silakan nanti untuk pertemuan pertama ini saudara-saudara tolong diskusikan dalam kelas atau diskusikan per kelompok melalui media elektronik, WA bisa dan sebagainya, Zoom dan sebagainya. Lalu nanti dibuat resumenya terkait ini. Kenapa korupsi Indonesia dikatakan sudah membudaya dan memberantas korupsi masih jauh dari harapan. Kita lanjutkan. Sudahkah kita jujur pada diri sendiri, biar kecil tetap mengambil setiap sen yang mereka korupsi dicuri dari kantong kita, bangkit atau bangkrut. Nah, ini KPK ya. Selamat datang generasi muda anti korupsi. Indonesia akan lebih baik jika tanpa korupsi. Kenapa demikian? Karena harapan ya. Harapan banyak ahli, aktivis, penggerak anti korupsi bahwa korupsi ini akan sulit diberantas, akan sulit ditanggulangi kalau masih generasi-generasi yang tercemar oleh sifat-sifat koruptif ya, yang sudah ada zaman-zaman Orde Baru ya. Orde Lama, Orde Baru dan sebagainya. Sehingga satu-satunya harapan kita ya dalam pemberantasan korupsi itu bagaimana melahirkan seorang anak muda, tentunya mahasiswa, saudara-saudara yang nanti menjadi generasi penerus bangsa, itu tidak melakukan perbuatan-perbuatan koruptif yang katanya membudaya tadi. Nah, itu nanti saudara lanjutkan dalam tugas-tugas saudara. Nanti dikumpulkan ya sesuai instruksi saya. Bagaimana
pernyataan korupsi itu dikatakan sebagai suatu perbuatan yang sudah budaya. Bagaimana pemberantasan korupsi di Indonesia? Kenapa belum tuntas atau masih jauh dari panggang dari api? Silakan dibuat dalam tugasnya, resumenya, dibuat kelompok nanti. Sekian saya rasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anti korupsi.